Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Gereja Galang Ninggiang Abian Base. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hari yang sudah kami lewati. Sehingga pada pagi hari ini kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini adalah hari yang indah, hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang surga, sebentar lagi kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu dari Amsal 30 ayat yang ke-8 dan 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Begini firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini saya akan memberikan tema menikmati yang menjadi bagianku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kaya dan miskin itu adalah relatif. Persoalannya adalah apakah kita bisa menikmati semua keadaan kita. Itu yang sering menjadi persoalan. Baik kaya maupun miskin, sejatinya kita harus mampu menikmatinya. Pada masa sekarang banyak orang yang berorientasi kepada kekayaan, dan itu sudah merupakan gaya hidup orang banyak. Rasanya tidak satupun orang yang menginginkan hidup miskin, tetapi di sisi lain, kekayaan akan dengan mudah menjerumuskan kita ke dalam rasa kepuasan. Malah bisa membuat kita lupa kepada yang memberi. Sebenarnya Tuhan memberkati kita untuk kita pakai dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Yesus berkata, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud di sini dengan mempunyai? Yang dimaksud mempunyai di sini adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar akan maksud Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam Amsal 30 ayat yang ke-8 yang berbunyi, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jauhkanlah aku dari kecurangan dan kebohongan, karena kecurangan dan kebohongan adalah hal yang bertentangan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhanlah sebenarnya yang tahu sampai di mana kemampuan dan kapasitas kita untuk menerima sesuatu. Jangan sampai kita miskin lalu sulit untuk melakukan firman Tuhan. Di sisi lain, jangan sampai kekayaan membuat hubungan kita malah rusak dengan Tuhan. Apa yang baik bagi kita adalah sesuai dengan takaran dan kehendak Tuhan, bukan takaran kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia jauh lebih mengenal diri kita. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyerahkan semuanya kepadanya, kepada tangan Tuhan. Alkitab pun banyak berbicara mengenai hal ini.
seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang berisikan pesan yang sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu mungkin kita bertanya, seberapa cukupkah secukupnya itu? Masing-masing orang mungkin memiliki standar yang berbeda. Tetapi Alkitab juga berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Firman ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Makanan dan pakaian itulah kebutuhan paling mendasar dalam hidup manusia. Seharusnya jika keduanya sudah terpenuhi, itu sudah cukup untuk mendatangkan rasa syukur. Jika kita tidak menyadari hal itu, maka kita pun akan lupa bersyukur dan akan terus hidup penuh dengan rasa tidak puas. Oleh sebab itulah yang terbaik bagi kita adalah membiarkan Tuhan yang menentukan seberapa banyak yang sebaiknya kita terima. Tuhan bisa memberikannya segalanya sehingga berkelimpahan. Namun, sanggupkah kita menerimanya? Mampukah kita tetap bersyukur dan mempergunakannya lebih lagi untuk memberkati sesama? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Alkitab sudah menyatakan bahwa makanan dan pakaian itu sudah cukup, bukankah itu seharusnya sudah mampu membuat kita bersyukur? Tuhan akan selalu tahu apa yang kita butuhkan dan sudah berjanji melalui firman-Nya untuk mencukupi semuanya itu. Dan itu jauh lebih penting ketimbang hal lainnya. Itulah yang akan mampu membuat kita selalu dipenuhi rasa syukur. Lagi pula, kekayaan tidak selalu menjadi indikasi perkenanan Tuhan, dan kemiskinan juga tidak selalu menjadi indikasi hukuman Tuhan. Percayalah, ketika kita berlatih mencukupkan diri, maka kita dapat berkata, berujar seperti Paulus. Kekurangan atau kelebihan tidak lagi menjadi jerat bagi kita. Inilah anugerah Allah yang memampukan kita untuk menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan apapun sambil mengambil sisi terbaik darinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang juga mengingatkan kami agar kami mencukupkan apa yang ada pada kami. Dan biarlah kami selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari Tuhan yang baru. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.